Bang Olid. Bang Olid di sini Bang Olid. Coba praktekan Bang Olid. Sambil kita itu videonya jalan kan? Gak apa-apa Bang Olid di sini. Jadi kita bakar diet tes semprot gitu. Apa biar praktek langsung. Ya, Bang Olid kan red card kita dia. Ya, Apa sekali-sekali? Enggak biar bener-bener jongkok Bang Olid. Iya, sekali nggak bang? Jongkok siaga. Kasih jarak 1 lengan Bang. Tekan leher tabungnya, kasih jarak 1 lengan. Coba Bang tangan kiri kanan mainnya. Yang kiri aja, kiri ya. Nah, bebaskan selangnya. Pegang sorongnya Bang. Sorongnya pegang. Nah, baru lakukan tes tekanan. Ya. Tar dulu. Cabut. Tar dulu. Ya. Cabut pinnya. benar ya dulu. Cabut pinnya. Ini karena kita nggak main basah, jadi saya agak ini grogi saya. Karena kan kita nggak main Langsung. simulasi. Iya. Ini nanti pinnya dicabut Pak. Jangan lupa. Ini kan ada pin, safety pin. Safety pin ini fungsinya untuk menjaga supaya si tuasnya ini tidak tertekan. Kalau ditertekan secara tidak sengaja atau sengaja, dia akan keluar. Makanya harus safety pinnya ini. Kalau motor apa ya Pak? Sepi ya Pak itu. Kalau di supaya dia nggak menjaga supaya nggak powdernya keluar. Jangan ditarik Pak. Tadi segel loh. Tarik attack gitu pura-pura. Nah, baru bebaskan selangnya. Ya, selangnya bebaskan, baru lakukan tes tekanan. Nah, jangan keluar, das gitu kan keluar. Kalau misalnya nggak keluar, ya gunakan apar yang lain. Ini gunanya untuk mengecek, untuk memeriksa ya, melakukan tes apakah apar itu berfungsi atau tidak. Nah, baru kita putar Bang. Nah, tangan kiri Bang, ininya kiri. Nah, baru menuju ke titik api yang kebakar jarak 4 sampai 6 meter, disatukan aparnya. Coba Bang. Ya, di jalan jangan ditekan dulu, jangan ditekan dulu. Nah, jalan ya, jangan ditekan jalan. Nah, sampai di TKP tekan, disapukan kanan kiri. Lurus ya, Pak. Ini diarahin. Ya, coba. Stop. Ya. Ini jarak 5 meter sampai Ya, ini kita jalan jarak 4 sampai 6 meter, pegang tuasnya. Ini kan sama jalan di bawah nih. Nanti kalau jarak 4 sampai 6 meter, tekan kanan kiri habisin aja. Kalau di atas? Di atas boleh juga Bu, bisa. Kalau Kabel nggak apa-apa, pakai ini juga bisa. Kalau dia emang nyampe ya udah kita bisa manfaatkan. Kalau emang nggak nyampe ya mau nggak mau kita harus naik tuh ke tangga atau pakai bangku gitu ya. Atau kalau nggak bisa ya mau nggak mau panggil pemadam kebakaran gitu. Ya gitu ya Bu ya. Jadi tekan aja, habisin aja. Memang masih agak ini Bu, Bapak Ibu mungkin masih agak bingung ya kalau saya teranginnya hanya ring. Memang harus ada sosialisasi yang benar-benar kita Bapak Ibu praktek gitu. Makanya nanti Bapak Ibu saya terbuka untuk Bapak Ibu RT ya. Apabila warga ingin melakukan sosialisasi, saya tawarkan saya siap untuk membantu gitu. Dalam hal ini sebagai narasumber emang tugas saya sebagai damkar ya di wilayah, tugas saya untuk memberikan edukasi tentang cara pencegahan kebakaran termasuk cara penggunaan apar gitu ya Bapak Ibu. Jadi ragu-ragu telepon saya aja ya, nanti saya bantu. Jadi kebakaran saya nggak bisa pakai apar warga saya ya panggil saya supaya warganya juga ada tergugah Bapak Ibu ya. Wah kayaknya saya perlu apar nih. Kalau kita udah edukasi secara langsung itu biasanya mereka tergugah, asik deh apar. Kalau bisa satu rumah satu apar lebih aman lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara penggunaan apar. Yang terakhir adalah cara perawatan yang belum ya, lupa. Perawatan apar yang jenis Dremicol Chemical Powder adalah yang pertama dari penempatan dulu. Penempatannya itu harus digantung. Tuh Bang, mana tadi Bang? Ini kan seperti ini. Gantungan. Iya. Maaf ya Pak. waktu kayak begitu ya Pak. Kalau bisa di tembok seperti ini. Nanti ada apanya? Ada itunya nggak? Oh, bautnya nggak ada. Berarti kita nggak ngasih baut. Kita nggak pakai batu beton atau pakai apa sih yang namanya Pak? dinabol. Dinabol bisa. Terus yang agak kecil lagi tuh, pisar ya? Nah, pisar juga buat dia.
Jadi digantung jarak untuk ininya nih, gantungannya nih 1,1 meter 20 ya 1 meter. Jadi lebih mudah dijangkau. Dan saya harap terlihat ya Bapak Ibu ya, di bawah Bapak Ibu bisa mengukur tingkat keamanan di rumah kan dari Bapak Ibu sendiri ya. Karena tiap hari kan tentunya sudah tinggal di rumah bertahun-tahun, mungkin oh tenda saya aman nih, jadi bisa saya tempatkan misalnya seperti itu. Atau kalau enggak itu ya taruh di dalam rumah gitu kan. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu Ketua RT kan menyediakan alat safety yang tujuannya untuk warga ya. Kalau bisa sih terlihat gitu ya. Ya Pak Kasibam ya. Jadi seenggaknya warga datang, wah Pak RT saya, Bu RT saya punya apa nih? Saya tergugah juga dah, saya harus beli apa nih buat di rumah saya misalnya gitu. Atau pengurus RT yang lain gitu. Tapi memang untuk pengadaan itu ya belum tentu bisa langsung ACC ya, program musrenbang ya. Cuman memang kemarin syukur alhamdulillah saya juga sempat pada awalnya setelah pengajuan itu saya baca itu dapat dari Bang Olid ya, sempat saya sampaikan juga ke tim di Sudin, pesimis juga akan turunnya banyak gitu. Ternyata alhamdulillah biarpun ada pemotongan sedikit jumlahnya ya, karena di kecamatan lain tentunya kan juga mengajukan juga ya, kelurahan lain. Alhamdulillah kita masih terbanyak tahun ini di 2025 untuk pembagian APAR yang sesi yang musrenbang ini musrenbang 2024 itu terbanyak Cipta Selatan. Yang lain tuh nggak nyampe 10 Bapak Ibu. Kita doang yang dapat 67 tabung. Alhamdulillah tuh rezeki luar biasa untuk Cipta Selatan. Makanya saya berharap benar-benar dimanfaatkan, dirawat dan dijaga gitu ya. Nah terus untuk perawatan tiap bulan kalau bisa ya, karena ini kan jenis shop order ya. Nah ini terbalikan ini aja. Nah, ini kan ada order ya Pak. Iya. 2 kali 3 kali setiap bulan. Ya, seperti ini ya. Mesti harus itu ya Pak, dikasih tanggal kali ya. Ya kalau bisa itu kasih tanggal lebih baik lagi Pak. Kayak di gedung duk kasih tanggal ya, karena dia checklistnya kan bergantian orang ya. Kalau kita kan di rumah mungkin masih bisa AC 2 bulan lagi saya lagi yang checklist, saya yang lakukan pengocokan dibalik bolak-balik tadi. Tapi kalau di gedung kan ganti-ganti gitu. Nah kalau di rumah tentunya kita yang merawat. Yang kalau APAR itu kita benar-benar melakukan perawatan seperti yang saya bilang tadi, insya Allah tuh 2 tahun 3 tahun bisa deh Pak, pengalaman saya. APAR saya di rumah itu lebih dari 5 tahun menurut saya Pak. Punya saya lebih dari 5 tahun. Cuman saya memang ya karena saya pemadam juga ya, saya aware ya, tiap bulan itu saya putar balik gitu. Cuman untuk jenis ini aja, untuk jenis lain enggak. Jenis dry chemical powder aja yang boleh dibolak-balik, untuk jenis lain enggak. Apalagi yang CO itu kan berat, terus yang foam ada yang jenis kalau dibalik dia malah keluar. Makanya hanya jenis yang dry chemical powder yang ada di masyarakat. Kalau yang di masyarakat rata-rata dry chemical powder dia bisa dibolak-balik, kecuali yang beroda. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah ada yang tanya sebelum saya lakukan pembagian. Pak, nanya sedikit. Ya silakan Pak. Kalau memang nanti powdernya itu membeku, apakah ada tanda di jarum ini Pak? Powder membeku tidak akan berpengaruh pada tanda Pak. Cuman pada saat Bapak melakukan dari sini nih. Ketahuan. Nah, Bapak kalau dekatkan di kuping sini, itu seperti ada pasir ngalir. Nah itu masih bagus. Tapi kalau suara yang nggak ada suara, nah itu udah patut dicurigai. Itu berarti kemudian padarnya beku atau sudah menggumpal kecil-kecil. Jaga lama kemudian bluk. Nah, kayaknya harus dicek nih karena Kalau udah membeku itu Pak, nggak bisa dicairin lagi. kita ganti baru Pak. Nggak ada pencairan seperti itu karena dia beku. Kadang malah ya, untuk yang jenis yang roda itu dia pakai linggis Pak, karena udah keras tuh. Kalau udah lama tuh yang jenis-jenis apa namanya alat pemadam api roda yang di pom bensin. Kayaknya kalau udah membeku harus lagarnya dilakukan isi ulang ya. Jadi itu ya Pak, tiap bulan diperiksa ininya harus di hijau. Kalau dia di posisi di merah berarti udah turun tekanannya, ada kemungkinan bocor atau sudah dipakai, itu harus diisi ulang. Nah kalau lebih sedikit nggak apa-apa, kalau lebihnya banyak harus dikurangi juga tekanannya. Pada saat nanti melakukan tes tekanan, kalau jarumnya ada di posisi merah kanan, ini agak keras gini, nggak mau ditekan karena tekanannya terlalu berlebih. Saya khawatir pas ditekan terjadi boom aja. Bisa berubah nggak tekanannya?
Kalau berubah itu karena bocoran atau sudah dipakai, Bu. Begitu ya. Pinnya sekali pakai aja ya? Sekali pakai dia udah tes cabut, tes sekarang, das isi ulang. Oh. Gitu ya, Pak ya. Walaupun dipakai misalnya sedikit terus sudah Sedikit pakai. isi ulang karena dia udah jebol. Kalau dia udah jebol, das anginnya keluar habis. Oh, berarti cuma sekali itu aja. Ya kayak balon aja udah tutup, des, nah langsung habis dikit-dikit gitu sama. Kalau ini juga sama prinsipnya. Jadi Sekali pakai. kalau Pak Apar itu sekali pakai. Kecuali jenis CO ya, Pak. Kalau yang CO2 yang keluarnya gas itu masih bisa. Tapi kalau ini nggak bisa. Jadi yang jenis powder. Tapi untuk recommended yang di rumah tangga pakai ini. Karena kan ada listrik, ada gas juga, gas tembak aja langsung. Jadi nggak usah dipadamin pakai karung basah nyari-nyari, tembak aja langsung. Gas bisa langsung ini. Langsung padam, insya Allah kalau cara penembakannya, penyemprotannya benar. Nah, jadi kadang-kadang alatnya ada, cara pemakaiannya yang Nggak bisa. kurang tepat, akhirnya nggak padam dia. Banyak yang seperti itu. Banyak juga alatnya dua punya banyak, pas kebakarannya besar gitu. Ternyata cara pemakaiannya tuh bisa jadi dia sebelum dia make terlalu dekat, akhirnya justru membahayakan dia. Makanya ada jarak 4 sampai 6 meter. Itu ya Pak, Bapak Ibu ya. Ada yang tanya lagi? Cukup ya Pak ya? Cukup ya. Nah sekarang kita bagi, ini saya coba barcode-nya. Oh beda. Ini PRW udah nyediain. Ya, Bu, sambil Pak. Ayo dong, Pak. Ayo dong, Pak. Sama tadi ada yang beda. Dari sana. Jadi sampai di rumah pesan saya Pak, Bapak Ibu, ya nanti ibu-ibu yang RT mungkin harus koordinasi ke Bapak ya Bu ya, suami ya, karena kan yang masang kan Bapak aja gitu. Kalau saya digantung ya Bu ya. Nah satu lagi lupa saya lupa mulu jadinya nih. Setelah saya bagi hari ini, saya akan melakukan pendataan lewat aplikasi yang akan saya informasikan ke Pak RW ya. Saya datang Pak RW, hari ini saya akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Ya, satu-satu nih Pak. Nggak bisa langsung saya kumpulin, nggak bisa. Karena nanti lokasinya, kalau saya kumpulin di rumah Pak RW nih, apa itu ngumpul di sini, lokasinya di aplikasi saya. Makanya saya harus di rumah Pak RT, di rumah Bu RT, beda, saya samperin satu-satu.